Jika Sobat Planters berpikir bahwa memiliki kebun tanaman hias adalah mimpi yang mahal, kami siap membuktikan sebaliknya dengan modal minimal tapi hasil maksimal. Kita ke Lampung, ciao! Hola Juna, pilih sini bersama teman-teman. Balik lagi ke channel YouTube Putra Raja Opis dalam konten Arcana Plants. Kita sedang berada di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Di sini banyak sekali petani-petani tanaman hias yang didominasi tanaman hias aglonema. Di konten kali ini kita akan melihat kebun petani-petani tanaman hias yang ada di sini, khususnya tanaman hias aglonema dengan greenhouse yang dibangun dengan anggaran seminimal mungkin, memanfaatkan sumber daya apapun yang ada di sekitar sebagai tempat tanam, media tanam, dan pupuk, serta hal-hal unik lainnya dalam bertani tanaman hias di Kecamatan Trimurjo sini. Bersama-sama kita akan melihat bahwa kita sebenarnya tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menciptakan tempat berkebun tanaman hias yang indah. So, langsung saja kita ke kontennya. Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam budidaya tanaman hias yaitu kita harus memilih lokasi yang tepat untuk greenhouse kita. Pilihlah area yang menerima cahaya matahari cukup untuk menyinari seluruh bagian tanaman, khususnya tanaman aglonema, supaya batang tanaman aglonema tidak bengkok ke arah cahaya matahari yang dominan. Pastikan juga akses mudah ke sumber air, karena makhluk hidup mana yang tidak butuh air, ya kan? Nah, kebetulan di desa ini masih dikelilingi sawah, sehingga banyak saluran irigasi yang membuat air di sini melimpah. Bisa kita lihat kalau hampir semua greenhouse yang ada di sini hanya beratapkan paranet tanpa menggunakan plastik UV. Karena ketika musim penghujan, teman-teman petani di sini memanfaatkan air hujan untuk menyiram tanaman taniannya. Jadi mereka tidak perlu menyiram secara manual lagi. Hanya saja, media tanam yang digunakan harus disesuaikan supaya tidak banyak menahan air. Emang di sana pakai media tanam apa sih? Media tanam di sini hanya menggunakan sekam mentah dan kotoran kambing sebagai pupuknya. Sebelum dipakai, sekam mentah dibiarkan di tempat terbuka dulu supaya kehujanan agar bisa basah merata. Sebab biasanya kalau sekam mentah langsung dipakai untuk menanam tanaman hias, ketika disiram airnya tidak bisa merata, terutama di bagian yang tertutup oleh daun, sehingga dapat menyebabkan akar rusak. Lalu ada juga beberapa petani yang menambahkan kokopit atau sekam bakar sebagai campuran untuk menahan air pada media tanam, karena intensitas kemampuan penyiraman petani tersebut kurang dari petani-petani lainnya. Nah, buat sobat planters yang masih takut jika tanaman aglonemanya kehujanan, jangan takut lagi ya. Yang perlu sobat lakukan adalah menyesuaikan media tanamnya. Kalau sekam sini ngambilnya satu truk, kalau sini kan sekam banyak. Oh iya. Carinya mudah. Paling campuran sekam mentah sama kohe kambing aja. Iya. Jadi nyari bahan-bahan yang paling mudah sini ditemuin, ya itu yang dipakai. Keuntungan lain dari atap yang hanya menggunakan paranet yaitu dapat membuat aliran udara yang lebih baik daripada atap yang tertutup rapat. Udara luar dapat dengan mudah masuk melalui jaring atap, menciptakan sirkulasi udara yang lebih optimal di dalam greenhouse. Dengan atap paranet, udara selalu mengalir di dalam greenhouse. Ini mengurangi resiko terjebaknya udara hangat dan lembab yang dapat menimbulkan penyakit dan kondisi yang merugikan tanaman. Selain media tanam, hal yang perlu disesuaikan dari atap yang hanya menggunakan paranet adalah pemilihan bahan untuk struktur greenhouse. Untuk struktur greenhouse sederhana, kita dapat menggunakan bahan seperti pipa PVC, kayu, atau baja ringan sebagai rangka. Pastikan rangka greenhouse cukup kuat untuk menahan berat atap greenhouse dan tahan terhadap cuaca supaya tahan lama. Kemudian, petani-petani di sini menanam tanaman hias di pekarangan rumah. Wadah yang digunakan untuk menanam tanaman hiasnya juga murah. Ada yang ditanam dengan wadah ban bekas, kaleng drum, dan ada juga yang menggunakan polybag. Polybag lebih ekonomis daripada pot, sehingga dapat menjadi pilihan yang baik untuk kita jika kita ingin menanam tanaman dengan jumlah yang besar, namun tetap hemat biaya dan menghemat tempat karena polybag memiliki bentuk yang fleksibel, sehingga dapat memaksimalkan jumlah tanaman yang dibudidayakan pada lahan yang ada.
Guys, kami menemukan hal unik nih di sini. Hal uniknya adalah ada beberapa petani yang menanam aglonema seperti menanam tanaman sayur. Tanaman aglonema ditanam di gundukan media tanam atau yang biasa kita sebut bedengan. Jadi penanamannya tanpa menggunakan pot atau polybag. Udah pernah lihat belum? Belum kan? Sama, kami juga baru lihat ini. Ada yang ditanam menggunakan sistem tumpang sari dengan tanaman cabai, tomat, dan tanaman-tanaman buah atau sayur lainnya. Unik bukan? Tapi yang pasti ada kelebihan dan kekurangannya dari cara penanaman bedengan ini. Kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama adalah pertumbuhan akar lebih baik karena ruang media yang lebih besar dan tidak terbatas membuat akar bebas untuk tumbuh dan berkembang. Lalu kelebihan yang kedua yaitu aerasi yang baik atau sirkulasi udara yang baik. Karena tidak ada bagian permukaan media tanam yang tertutup sehingga sirkulasi udara pada media tanam jadi lebih baik. Yang ketiga yaitu lebih mudah mendapatkan nutrisi apabila akar sudah menembus ke dalam tanah. Selain itu, terdapat mikroorganisme dan cacing yang akan naik ke media sekam mentah dan akan membantu proses pembusukan media. Yang keempat, yaitu penyiraman, pemberian pupuk cair dan obat untuk media tanam jadi lebih mudah dan merata karena tidak ada pembatas antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Dan kelebihan yang kelima adalah lebih hemat biaya karena kita tidak perlu membeli wadah untuk menanam. Selanjutnya kita bahas kekurangan dari sistem penanaman bedengan ini. Yang pertama, kita kesulitan untuk mengontrol tanaman ketika tanaman terserang hama dan penyakit. Karena ketika kita ingin melihat kondisi tanaman, ada kemungkinan kita harus mencabut tanamannya karena keterbatasan ruang gerak kita. Yang kedua, sulit dipindahkan. Ini menjadi masalah ketika kita ingin merubah tata letak tanaman atau ketika tanaman menghadapi masalah seperti serangan hama atau penyakit. Ini juga dapat merusak akar, apalagi akar yang sudah menembus tanah akan lebih sulit untuk dicabut. Kekurangan yang ketiga, penularan penyakit melalui media jadi lebih mudah karena tidak ada pembatas antara tanaman yang satu dengan tanaman lainnya. Dan yang keempat, perawatan seperti pemangkasan daun, pemberian pupuk daun, dan kontrol pertumbuhan jadi lebih sulit karena akses yang terbatas dan kemungkinan dapat merusak akar akibat tanaman yang ketarik ketika proses pemangkasan daun. So, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem penanaman bedengan ini. Beberapa jenis tanaman hias mungkin cocok untuk ditanam di tanah. Dan ada juga tanaman hias lain yang lebih baik ditanam menggunakan wadah pot atau polybag. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari tanaman kita. Kalau teman-teman punya kelebihan dan kekurangan lain dari sistem penanaman tanaman hias bedengan ini, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Dan begitulah kira-kira cara sederhana yang dipraktikkan teman-teman petani di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah untuk menciptakan greenhouse yang fungsional dengan biaya minimal. Kami harap video ini dapat menjadi inspirasi buat sobat planters untuk menerapkan teknik ini di pekarangan rumah sobat. Atau mungkin ada sobat yang sudah menerapkan teknik ini, bisa share pengalamannya di kolom komentar ya. Ingat, selalu ada cara untuk mengamati, belajar, dan mengembangkan keterampilan dalam berkebun dengan anggaran yang minimal. Sekian untuk konten membangun kebun tanaman hias minimalis tapi hasil produksi maksimal. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami ya, biar kami tambah semangat. Kalau kalian suka dengan video ini bisa tekan tombol like. Dan jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa juga ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram Arkana Plants. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Arkana Plants kita mewarnai dunia. See you.